Halo Sobat RNnet, pada kesempatan kali ini saya akan sama-sama mencoba belajar membahas mengenai kekurangan OLT dan kekurangan dari media konverter HTB. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kita buka notepad saja ya. Kalau menurut saya kekurangan dari OLT yang pertama yaitu biaya mahal di awal pembangunan jaringan. Lah itu mahalnya itu tahu sendirilah, harga OLT yang 2 pon saja sudah menyentuh 4 juta. Nah, kalau untuk media konverter sendiri kan tidak memerlukan dana sebanyak itu. Untuk yang kedua, memerlukan tiang ODP. Nah, ini banyak sekali yang masih ikut di tiang listrik ataupun bahkan ikut di ISP yang sudah terdahulu, seperti contohnya di tiang Telkom. Itu sangat-sangat resiko buat kita ya sebagai RT RW net. Bisa saja ODP itu dicabut secara paksa ataupun dirusak oleh pemilik dari tiang-tiang tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu susah dalam memanajemen redaman. Nah, ini susahnya yaitu jika narik kabel dan kesalahan pada penarikannya itu sangat-sangat berpengaruh, apalagi kalau kita hanya mengandalkan kabel drop core. Itu agak sedikit lebih sulit, karena kalau kita sudah plus hilangnya dalam penarikan itu sudah hilang plus sekitar 2 ataupun 3, itu selanjutnya itu sangat-sangat susah. Itu seperti itu. Yang keempat menurut saya yaitu kabel yang dibutuhkan ke pemasangan pelanggan lebih banyak. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau kita hanya mengandalkan ODP atau kita menggunakan OLT, itu kan harus ada ODP. Nah, ODP itu ditempatkan di tengah-tengah desa, seumpama di tengah-tengah RT. Itu kan jika menggunakan HTB itu kan bisa estafet dari rumah ke rumah. Nah, kalau menggunakan OLT itu harus tarik kabel dari ODP ke pelanggan, walaupun itu jauh harus mempunyai kabel sendiri-sendiri. Itu seperti itu. Dan yang kelima menurut saya mempunyai batas maksimal di setiap portnya. Nah, itu kalau kita masih menggunakan OLT EPON itu kebanyakan per port ataupun per kabel. Per core itu hanya mampu sampai 64 klien. Nah, itu sangat
susah. Seumpama kita sudah narik ke luar desa, nah di sana kita sudah mempunyai 64 klien atau 64 pelanggan. Nah seumpama desa yang seberangnya lagi mau ikut daftar di kita, itu harus tarik kabel lagi. Itu susahnya seperti itu. Nah mungkin cukup 5 saja kekurangan dari OLT menurut saya. Nah untuk sekarang kita membahas kekurangan dari media converter HTB. Yang pertama menurut saya pemeliharaan jaringan yang agak rumit. Nah rumitnya di sini yaitu kita hanya bisa mengontrol lewat mikrotik, tidak bisa mengontrol lewat OLT, yaitu kita hanya bisa mengontrol lewat mikrotik seperti itu. Dan yang kedua, kelancaran jaringan bergantung pada keestafetan rumah yang kita titip media converter. Itu seperti itu. Seumpama yang kita titip yaitu sering kekurangan listrik, yaitu listriknya seumpama hanya 450 watt dan disitu sering anjlok listriknya. Nah itu yang pelanggan estafet selanjutnya sangat berpengaruh dan bisa mati. Kalau di media OLT kan itu dari OLT langsung ke pelanggan, tidak ada sistem estafet dari rumah ke rumah. Itu seperti itu. Yang ketiga, biaya yang cukup murah untuk pembangunan jaringan. Nah ini ikut ke kelebihan ya, bukan kekurangan dari HTB, tapi itulah kelebihan dari HTB. biaya yang cukup murah untuk pembangunan jaringan baru, karena kita hanya memerlukan HTB yang gigabyte yang dibuatkan di server. Kalau yang bukan gigabyte itu mungkin bisa habis di tengah jalan untuk estafet ke rumah pelanggan. Nah untuk kekurangan yang keempat yaitu biaya yang cukup mahal untuk pemasangan ke pelanggan. Jadi kita agak sedikit susah ya kalau kita nggak punya modal, karena kalau kekurangan di OLT ini kan biaya yang lebih mahal di awal. Nah itu kesulitannya hanya di situ. Tapi untuk ke pemasangan pelanggan itu biasanya lebih murah karena hanya memerlukan kabel FO dan router. Nah kalau di kekurangan HTB itu pemasangan ke pelanggannya yang lebih mahal karena kita memerlukan media converter, kabel FO, kabel LAN, dan tentunya router. Nah itu bisa habis sekitar 350 itu kalau kita beli yang baru. Nah kalau kita beli yang second itu gampang rusak ya, itu beja-bejanan lah. Itu seperti itu cara orang Jawanya. Jadi kalau untuk bersaing pemasangan itu lebih baik menurut saya
langsung saja ke OLT, karena kita hanya mengeluarkan modal untuk kabel dan router yang ke pelanggan. Kita narik ke pelanggan 250 ataupun 300 itu masih masuk, tapi kalau HTB kita narik 250 itu sudah rugi di awal. Dan kalau kita tidak punya modal lebih itu, jadi kita narik ke pelanggan itu harus 400-an, 450. Nah itu persaingan atau standar harga dari pemasangan itu jadi kalahnya kita ada di situ. Itu seperti itu. Yang kelima, menurut saya mudah terkena petir. Nah itu seperti itu, mudah terkena petir kalau kita estafetnya itu menggunakan kabel LAN. Itu seperti itu, karena kabel LAN kalau sudah keluar dari rumah itu mudah sekali terkena petir, dan kabel LAN itu yang merembet ke media converter, lalu media converter ke router. Itu seperti itu. Biar tidak mudah terkena petir itu langsung saja media converter ke FU, itu menurut saya. Jadi cukup sekian pembahasan kekurangan dari OLT maupun media converter HTB, dan untuk kelebihan dari keduanya bisa kalian cari di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.